mereka bertarung kreativitas, buat saya itu adalah luar biasa. Mungkin saya ada yang salah ngomong, tapi saya tetap akan belain si remaja-remaja itu. Mbak, mengenai anak muda yang fenomena nih tentang anak muda Citayam gimana Mbak? Ya, jadi lagi ada fenomena di Jalan Sudirman Tamrin, di mana ABG Citayam ini pada ngumpul di sana, terus mereka itu mengokupasi satu daerah gitu dan tempat mereka nongkrong ibaratnya gitu. Nah, jadi ini jadi masalah besar dan saya sendiri sudah memberikan banyak ulasan juga di beberapa media gimana secara psikologis gitu. Jadi saya akan mulai bahwa anak-anak remaja yang ingin unjuk rasa, unjuk identitas, unjuk talenta, unjuk kreativitas itu nggak ada yang salah. Karena memang usia-usia remaja itu adalah usia-usia untuk membangun identitas diri, membangun konsep diri. Dan caranya tentunya adalah dengan mereka berunjuk diri. Ya, jadi itu nggak ada yang salah di situ. Bahkan kalau para orang tua lihat di ruangan ya kamar tidur mereka itu selama remaja pasti ada aja poster atau foto-foto idola mereka yang dipasang ya, dan itu sebenarnya untuk dia jadiin role model gitu. Nah, jadi ketika anak-anak ini di Jalan Sudirman Tamrin itu dapat spot untuk melakukan unjuk rasa, buat saya itu no problem, nggak masalah. Secara psikologis juga nggak ada yang salah, karena mereka nggak merusak fasilitas umum, mereka nggak berperilaku senonoh, tidak senonoh kan enggak ya kan. Nah, yang jadi masalah adalah ketika itu fasilitas umum. Nah, tentunya saya mengudak-udak aparat nih ya kan, aparat di Jakarta sendiri. Ketika ada yang mengganggu fasilitas umum, di mana itu mungkin pedestrian, tempat orang-orang berjalan kaki, apa yang dilakukan nih? Ya, mengarahkan, ya, melarang atau dibiarin. Nah, kalau dibiarin, ya buat saya bukan salah anak-anak itulah ya, kalau mereka terus-terusan di situ, yang ditegur gitu ya. Apakah ada rambu-rambu dilarang, apalah itu ya, dilarang, larang. Ada apa enggak juga saya nggak tahu ya kan, tapi aparat harusnya kalau itu fasum melarang gitu ya. Nah, kemudian juga diarahin gitu ya, diarahin anak-anak ini supaya tetap bisa kayak bahasanya ngeceng, kongko-kongko, nongkrong, pamer-pamer ya, banci tampil gitu ya kan. Saya juga waktu remaja juga gitu, cuman zaman saya ada namanya gelanggang olahraga ya. Nah, kita tuh dulu punya GOR, tiap remaja tuh punya GOR. Nah, jadi kalau mereka ke Jakarta ya kasihlah, bukan hanya buat ABG Citayam aja sih, tapi buat remaja dan ABG Jakarta juga. Nah, yang terakhir sebenarnya apa kabarnya nih Citayam? Ya, sensitif nggak? Ya, pejabat di Citayam bahwa punya warga yang remaja ABG. Ya, jadi pejabat Citayam sadar nggak bahwa remajanya dicuekin, nggak dikasih fasilitas umum, nggak diakomodir dengan keinginan mereka mungkin untuk melakukan kompetisi A, kompetisi B, kompetisi C. Dan ada nggak tempat khusus buat remaja-remaja ini tadi itu, kongko-kongko, pamer-pamer, kompetisi-kompetisi, dan ngecek-ngecek. Nah, kalau di Citayam nggak ada, atau Kabupaten Bogor ya itu kayaknya ya, berarti yang salah Pemdanya, gitu loh ya. Nah, buat saya Pemda itu harus sensitif terhadap semua warganya, masyarakatnya, termasuk geng ABG ini. Ya, prediksi saya anak-anak SMP, SMA loh, ya, Bapak Ibu pejabat ya Citayam. Jadi secara psikologis, kalau Bapak Ibu nggak mensupport remaja-remaja, berarti Bapak Ibu adalah penjahatnya remaja. Itu istilah saya ya. Karena remaja ini fase paling penting sebelum anak-anak ini menjadi dewasa.
Jadi kalau kita mau mereka dewasanya kelak itu bagus, remajanya mereka juga fasenya harus baik. Ya, makanya saya nggak pernah ngelihat remaja itu jelek, enggak. Ya, kenapa enggak? Karena semua remaja itu baik. Mereka ingin mengaktualisasikan diri dan mereka pengen pengen nunjukin ke orang tuanya, Pak, Bu, gue bisa ini loh, gue jago ini loh, lihat gue dong, gue juara 1 loh, gue juara 2 loh. Mereka butuh sekali rekognisi dan pengakuan-pengakuan yang sifatnya sosial maupun pribadi, yang sifatnya publik maupun yang domestik. Mereka sangat butuh itu. Ya, jadi Bapak Ibu supportlah remaja-remaja ini sebelum mereka jadi remaja yang melenceng, ya, sebelum mereka jadi remaja yang terjerumus, yang tersesat. Dan buat saya remaja-remaja Citayam yang di Sudirman dan Tamrin adalah remaja-remaja yang oke banget. Ya, kalau mereka dianggap melanggar aturan, ya udah dilurusin dong, ya. Tapi tentang mereka bertarung kreativitas, buat saya itu adalah luar biasa. Mungkin saya ada yang salah ngomong, tapi saya tetap akan belain si remaja-remaja itu. Gitu loh, Gi. Ada yang lain gak, Gi? Oke. So, all remaja-remaja, 2 thumbs up for you and enjoy your teen sensation.